Saudara, Komnas HAM menilai penetapan Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua merupakan hak penyidik Polri. Dalam pemeriksaan saksi, Komnas HAM tidak langsung percaya pada keterangan orang per orang yang diperiksanya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut adanya perbedaan keterangan dari beberapa saksi terkait kematian Brigadir Yosua. Taufan menyatakan hingga kini tidak ada saksi yang melihat langsung penodongan senjata oleh Brigadir Yosua ataupun baku tembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer. Karena itu, Komnas HAM mendesak isi CCTV dan alat komunikasi dibuka ke publik agar kasus ini semakin terang dan hilang serta rusaknya CCTV di rumah Verdi Sambo semakin memperkuat dugaan pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Itu kalau cuma keterangan orang demi orang, apalagi sumir kan gitu. Makanya kita sangat concern CCTV itu dibuka, alat komunikasi dibuka. Karena itu yang membuat terang. Nah, ya kan? Oke. Seperti itu. Berarti dalam hal ini kuncinya masih di CCTV dari kalau dari Oh iya, dan sekarang itu sedang diperiksa kan? Saya berkeras soal CCTV itu. Bahkan saya bilang saya akan lapor istana. Pengertiannya itu bukan harus langsung presiden, tidak mesti begitu. Kan ada Pak Menko, kita kan koordinasi dengan Pak Menko. Saudara, penasihat hukum Barada Eliezer menyebut kliennya telah mengungkap nama-nama yang terlibat kasus tewasnya Brigadir Yosua saat proses berita acara pemeriksaan. Selain itu, Barada Eliezer juga mengungkap adanya perintah pembunuhan Brigadir Yosua. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Barada Eliezer dan apakah pengungkapan ini bisa mempercepat pengungkapan kasus? Kita tanyakan kepada pengacara dari Barada Eliezer, Deolipa Yumara, dan pengamat kepolisian Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki. Selamat malam, Bung Deolipa dan Prof. Kiki. Selamat malam. Iya, terima kasih telah bergabung di Kompas TV. Saya ingin ke Bung Deolipa dulu. Bung, luar biasa perubahannya, faktanya yang disampaikan oleh Barada Eliezer. Semakin hari semakin terbuka. Di antaranya adalah, saya mau konfirmasi, tidak ada baku tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Barada Eliezer. Pertanyaan pertama saya itu dan sudah diakui oleh Burhanuddin, betul ya? Tidak Pak, jadi kami dari pengacara kuasa hukumnya Barada Eliezer tentunya kita tidak bisa bicara substansi karena substansi ini kan kewenangan dari penyidik. Ya. Berarti saya konfirmasi, Anda tidak membantah tapi Anda tidak mengiyakan? Ya, karena ini bukan kewenangan kami untuk menjawabnya. Baik. Dan itu sudah disampaikan kepada saya langsung oleh pengacara Anda yang lain, yakni Muhammad Burhanuddin, ya, semalam. Saya ingin tanya kemudian yang kedua, bahwa Anda menyebutkan bahwa pada saat kejadian berlangsung ada perintah dari Barada Eliezer dan perintah itu diberikan oleh Verdi Sambo. Tidak ada Pak. Tidak ada saya bicara begitu Pak. Saya membaca di sejumlah di dokumen media massa. Di antaranya saya sebutkan ada di kompas.com, ada di detik.com, dan itu mengutip dari pernyataan Anda. Anda mau membantah pernyataan Anda itu? Yang saya sampaikan adalah bahwasannya ada perintah dari atasan. Oke. Bahwasannya siapanya itu adalah kewenangan penyidik untuk menyampaikan Pak. Di sini saya sebutkan salah satu di detik.com. Awalnya Deolipa tidak mau menyebutkan, tapi ketika didesak menyebutkan, maka disebutkan atasannya adalah Verdi Sambo. Jelas kemudian tulisan dalam situs detik.com. Ya silakan aja Pak. Tapi itu kewenangan penyidik Pak. Penyidik kepolisian memang yang punya berhak untuk menyampaikan. Sekali lagi berarti Anda tidak mau membantah dan tidak mau mengiyakan begitu ya soal ini? Ya. Oke. Jadi soal substansi ini biarkan penyidik bekerja dan lain sebagainya. Betul. Sebaiknya begitu Pak. Baik. Saya paham apa yang kemudian Anda sampaikan. Tapi ya, Pak. Bahwa Anda sempat membaca tulisan yang dibuat oleh Barada Eliezer itu fakta, betul ya? Betul ya, memang fakta, dia menulis di depan saya, fakta. Oh, nulisnya di depan Anda? Oh iya, ya kan kita berdua bertiga ngobrol. Jadi ditulisnya itu bukan pada saat BAP yang baru, bukan ya? Ya tentunya setelah itu kan dituangkan dalam BAP, tapi itulah curhatnya dia lah Pak. Oke. Ya kan namanya orang curhat sama pengacara boleh kan? Betul.
Boleh tahu siapa saja waktu itu di antaranya? Ada Anda, lalu kemudian? Tentunya tim pengacara dengan ini aja, dengan yang bersangkutan. Oke. Dan secara kesimpulan, maka semua yang ditulis oleh Barada Eliezer berbeda dengan apa yang selama ini kita tahu? Ya, begitulah. Baik, berbeda ya, berbeda. Jadi ini yang kemudian menjadi poin. Saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, ini mungkin pengacara agak khawatir untuk kemudian memberikan substansi yang terlalu dalam, tapi tadi pernyataannya tidak mengiyakan, tapi juga tidak membantah. Tentu ini menjadi persepsi yang kemudian publik bebas untuk menerjemahkan soal itu. Tapi saya ingin tanya, bahwa ada satu fakta yang disampaikan. Fakta yang ditulis oleh Barada Eliezer yang terbaru berbeda dengan apa yang selama ini kita ketahui, termasuk yang kemudian dijelaskan oleh polisi. Komentar Anda, Prof. Kiki. Ya, begini ya. Biasanya kalau orang diperiksa itu kan dia dalam satu situasi kedepannya itu seperti apa, gitu. Ya. Kedepannya seperti apa. Nah, harus dicatat bahwa Barada itu di dalam struktur kepangkatan itu paling rendah, ya. Apalagi dia dia anggota baru polisi belum lama. Nah, jadi kalau benar bahwa dia diperintah, berarti kan ada jaminan bahwa kamu nggak akan kok diapa-apain, nanti aman-aman aja, tenang-tenang aja. Yeah. Ini skenarionya. Nah, yang kita cari kan yang bikin skenario ini siapa, gitu kan? Yang bikin skenario ini siapa? Lalu setelah itu pada pemeriksaan berikutnya yang saya tahu ini kan diperiksa oleh bintang 2 timnya Irwasum itu, lalu ditungguin oleh jenderal-jenderal bintang 3, bukan satu lagi, banyak. Ya ketakutan lah pasti. Ketakutan itu artinya loh perlindungan yang dia harapkan kan ternyata tidak bisa gitu. Apalagi ada dicopot-copoti seperti itu, ada pergeseran-pergeseran pejabat-pejabat polisi gitu. Jadi dia mulai tidak yakin. Ini teknik klasik ya. Ya udah kamu ngomong aja, kalau ngomong ya itu namanya justice kolaborator, cerita, nanti akan diturunkan hukumannya, itu. Turunkan hukumannya, ya dihukum sih pasti wong kamu yang ngaku pelakunya, dan ngaku atau tidak ngaku kan pasti akan ketahuan. Kan ada jejak-jejak forensik yang bisa ditelusuri gitu. Itu kan jejak darah, tim forensik kita kan sudah jago-jago tuh. Banyak yang pendidikannya di luar negeri, punya sertifikat gitu. Kalau nelusuri DNA dari jejak darah, dari kain pel yang ketinggalan atau dilakukan oleh pembantu rumah tangga itu kan ketemu. Tapi saya tanya ini, Prof. Kiki, yakin bahwa skenario ini bisa berubah atau hasil fakta ini, apa yang kita dengar beberapa pekan lalu dengan hari ini itu bisa berubah berdasarkan keterangan yang terbaru dari Barada Eliezer? Skenario yang dibuat orang kan akan disuruh mengaku begini, buktinya begini gitu. Yang selalu saya bilang bahwa kejahatan itu kan tidak pernah sempurna, tidak bisa kejahatan itu sempurna. Nah, skenario itu yang bisa berubah dalam hal tidak seperti yang misalnya nih saya dan teman-teman melakukan kejahatan kayak gitu, lalu kita bikin supaya orang percaya gimana sih skenarionya, dibuat alasan begini. Orang disuruh ngomong begini, disuruh ngomong begitu. Akhirnya berubah. Tiba-tiba ditemukan buktinya. Iya. Gitu. Tapi kan begini, Prof. Kiki, saya tahu puluhan tahun. Saya juga kemudian liputan juga puluhan tahun di lingkup kepolisian. Polisi kan nggak mengandalkan hanya
pengakuan dari tersangka, ada barang bukti lain. Masa kemudian kemarin-kemarin tidak terdeteksi baik dari olah TKP, baik dari uji balistik, dan yang lain-lain. Sehingga hanya mengandalkan pengakuan yang akhirnya sekarang berubah semua. Bagaimana Prof. Kiki menjawab itu? Tapi jangan dijawab dulu Prof. Kiki. Nanti saya akan kembali selepas jeda. Saya akan berbincang kembali bersama Prof. Kiki dan juga penasihat hukum dari Barada Eliezer, Deolipa Yumara. Dan saudara, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, polisi menetapkan Brigadir Riki, ajudan istri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kita akan bahas usai jeda.